menyambut firman Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kita katakan dengan setengah suara. Saya serahkan untuk firman Tuhan kepada Langsung Mercy untuk membawakan. Yang pimpin semua ibadah pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Sebentar ya, saya tes ya. Oke. Ya. Saya pakai satu aja ya. Apa-apa pakai dua. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang di gereja maupun yang di rumah ya. Hari ini kita akan melihat khususnya tema tahun 2022 ya, mumpung kita hari ini adalah minggu terakhir di bulan Januari. Saya yakin kita mungkin tidak semua yang ingat tema tahun ini ya. Jadi tema kita tahun 2022, kalau Bapak Ibu sekalian ada di WA Group bisa buka di Warta, itu adalah tema yang sangat bagus. Yaitu apa? Membangun keluarga emas ya. Ini berat sekali ya, keluarga emas ya, dalam sekali. Dan tema kita Januari sampai Maret adalah berjalan bersama Tuhan. Sesuatu hal yang indah, karena kita lihat beberapa di Alkitab berjalan sama Tuhan itu suatu hal yang luar biasa. Dan kita masuk ke dalam tema Januari adalah memiliki konsep yang benar tentang Allah. Karena itu mulai dari pembukaan tahun baru minggu pertama Bapak Gembala menyampaikan siapa Allah yang kita sembah. Itu Allah pencipta. Kemudian minggu kedua Pak Robin menyampaikan Allah yang mengusahakan kesejahteraan umatnya. Pak Robin atau Pak Remon, saya lupa ya. Kemudian yang ketiga Allah Maha Kuasa. Ya. Dan itu Pak Dwi, dan keempat adalah Allah Maha Tahu. Hari ini saya akan membahas Allah Maha Hadir. Nah, coba kalau kita tadi sama-sama akan bukakan di dalam Mazmur 139. Tadi sudah berulang-ulang ya, puji-pujian, ayat mas, mengambil dari Mazmur 139. Mazmur 139 ini adalah bagian dari sebuah mazmur doa yang dipanjatkan oleh Raja Daud, Mazmur Daud. Dan ini adalah menjadi mazmur yang menggambarkan sifat Allah yang unik ya. Jadi sifat Allah banyak ya, tetapi ada sifat-sifat unik Allah yang tidak bisa ada di dalam diri manusia ya. Kalau yang kaum awam pasti pernah dengar Bapak Gembala membahas sifat-sifat Allah ya. Yaitu apa yang tidak bisa sama seperti manusia. Manusia nggak bisa menyamai Tuhan. Yaitu kemahatauan, kemahahadiran, kemahakudusan. Ya mungkin kalau bilang Tuhan maha baik, manusia ada yang baik walaupun tidak maha. Tapi kalau yang namanya tahu, hadir dan kudus itu yang Allah punya, manusia itu unik, hanya punya Allah, manusia tidak mungkin bisa. Oke, kita akan melihat doa seorang Raja Daud. Satu doa yang patut kita pelajari, karena Daud itu bukan orang-orang yang datar ya. Banyak orang Kristen selalu minta doanya kan hidupnya nyaman. Sehingga kalau udah nyaman doanya cuma rutin ya, 5 kali juga. Bangun tidur, sarapan pagi, makan siang, makan malam, sama sebelum tidur. Karena nggak ada tantangan lagi.
semuanya yang didoakan. Tetapi Daud ini orang yang sudah mengalami naik turun kehidupannya, ada tempat yang paling atas dan pernah juga dia di tempat yang paling terpuruk dalam kehidupannya. Yang mungkin saat ini kita alami bersama. Ya, saya yakin walaupun kita datang maupun di Zoom atau di gereja, mungkin orang tidak bisa tahu apa yang kita alami. Tapi yang Tuhan tahu apa yang kita alami. Kita akan melihat beberapa bagian di dalam hari ini, kita akan bahas ayat 1 sampai 11. Walaupun sebetulnya doa ini adalah satu doa yang lengkap dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Kita akan lihat 6 ayat pertama dulu, saya bagi 2 ya. 6 ayat pertama kita akan melihat kemahatauan Allah. Walaupun di sana nanti tidak terlepas dengan sifat-sifat Allah yang lain. Kemudian kita akan melihat bagian kedua itu kemahahadiran Allah. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian di rumah, keep ayat ini, baca lanjutin. Ayat 13 sampai 20 itu adalah kemahadahsyatan, kemahan kuasa Allah. Tapi kita tidak akan bahas hari ini. Oke, kita tidak akan baca ulang, saya akan bacakan sama-sama mulai dari ayat pertama. Kita baca dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua itu telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nah, ayat-ayat ini mungkin kita sudah sangat sering membacanya. Ya, bahkan saya ingat topik Mazmur 139 ini sudah pernah dibawakan oleh saya juga di persekutuan kaum wanita pada saat bulan Oktober yang lalu. Ya, tetapi namanya Alkitab itu adalah satu kitab yang luar biasa. Karena itu kalau kita dengar ya, mungkin kita belum pernah, saya baru 1 kali pernah membaca Alkitab secara keseluruhan. Itu saya selesaikan waktu saya belum menikah. Dan untuk mengulang melakukan 1 kali lagi susah. Biasanya kita ceplok-ceplok kitab ini udah. Nah, Alkitab begitu ajaib, berulang-ulang banyak hamba Tuhan sudah baca berpuluh-puluh kali dan selalu setiap dibaca ada terang yang berbeda. Karena itu kita tidak perlu suka seperti ini. Aduh, ini udah pernah ya, saya nggak usah baca. Karena ternyata setiap kita baca, Tuhan itu adalah firman yang ajaib. Selalu ada hal-hal baru yang belum pernah kita lihat. Kita akan melihat ayat 1 bahwa Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Coba kita lihat apa sih yang maksudnya di sini Tuhan menyelidiki dan mengenal aku. Kita akan melihat 4 poin yang Tuhan kenal manusia secara keseluruhan. Ayat 1 ini adalah menggambarkan Tuhan menguji dan melihat, mengenal aku dalam hal hati manusia. Ya, kalau ngomong aku tuh banyak tuh. Ya, kalau kita bilang, oh Andi, dari mana? Kita bisa lihat Andi dari sisi luarnya, kita bisa lihat sifatnya, kita bisa lihat macam-macam. Tapi ayat 1 ini fokus kepada Tuhan mengetahui manusia. Kita akan buka sama-sama. Hari ini saya akan banyak buka ayat, tapi kalau yang tidak keburu, nggak apa-apa, saya akan bacakan. Mazmur 17 ayat 3a. Bagi yang di gereja yang sudah dapat, boleh bacakan, yang di rumah juga boleh bacakan. Oke, saya yang baca aja ya, kalau di rumah takut nggak kedengeran. Jadi kita akan buka Mazmur 17. Sini adalah kumpulan-kumpulan Mazmur yang ditulis baik oleh Daud ataupun yang penulis lain. Ayat 3. Kita akan baca. Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Ini juga doa Daud. Jadi pada saat ayat pertama, waktu kita katakan Allah Maha Tahu, nomor 1 yang paling Tuhan tahu adalah Tuhan bukannya tahu, tapi Tuhan menguji dan Tuhan memeriksa hati. Nah, hati ini begitu luas ya. Kan ada orang dalamnya apa tahu lautan, tetapi dalam hati manusia nggak ada yang tahu. Manusia itu dalam hatinya tidak bisa ditebak. Karena apa? Manusia selalu melihat apa yang kelihatan. Di dalam Roma 8 ayat 27.
Saya bacakan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengerti maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa dan untuk orang-orang kudus. Berulang-ulang kalau kita lihat di dalam Alkitab, pada saat Tuhan katakan mengenal seseorang, Tuhan itu mengenal nomor satu adalah bukan di luar seperti yang kita, tapi mengenal dalam hati. Dalam hati. Bahkan manusia itu sulit, terbalik. Kalau manusia itu cenderung melihat manusia pasti nomor satu dari penampakan peluar. Mau itu di dunia pekerjaan, mau itu di dunia rohani maupun di dunia organisasi manapun. Karena itu coba kita lihat, kebiasaan di toko aja yang sangat simpel ya, kalau kita masuk ke mall, kalau kita pakai sendal jepit, sama orang yang masuk toko yang pakai sepatu. Yang diladenin yang mana Bapak Ibu sekalian? Yang pakai sepatu. Padahal mungkin aja yang pakai sendal jepit uangnya lebih banyak. Tetapi manusia seperti itu. Kemarin saya ada baca ya, BCA itu adalah masuk dapat record pertama sebagai customer service terbaik. Karena apa? Keunikannya salah satu, satpam-satpam mereka semua dijadikan seperti customer service. Karena pernah terjadi pengalaman ada orang kaya datang pakai baju rombeng, pakai sandal jepit, masuk tetapi dilayani tidak baik. Sejak itu menjadi satu peringatan bagi manajemen BCA, sehingga apa yang dilakukan? Semua satpam sampai di depan tempat kita baru masuk parkir, itu diajarkan melayani setiap customer apapun yang dia pakai. Mau dia pakai sandal, mau dia plastik kresek, ternyata plastik kresek uangnya miliaran malah ya. Yang pakai tas bermerek ternyata tasnya palsu. Nah itu juga dilakukan pada saat Samuel, bahkan dia seorang nabi. Pada saat Samuel dikatakan oleh Tuhan, kamu pergi, cari anak Isai untuk kamu urapi, pengganti dari Saul. Wah seorang nabi harusnya kita lihat lebih rohani lah ya. Kalau kita mungkin bisa salah ngeliatinnya materi, dia datang ke rumah Isai. Tetapi apa yang dilakukan di dalam 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka anak Isai itu masuk. Dan Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat 17. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab Allah telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat 1 ini menjadi hal yang bisa diinterpretasi dua hal. Kita harusnya sangat bersyukur. Karena apa? Orang lain boleh salah paham sama kita. Tapi Tuhan tidak akan pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Dia bisa tahu siapa yang mengasihi dia. Dan Tuhan juga tidak pernah salah. Dia tahu siapa yang pura-pura mengasihi dia. Karena itu kita tidak perlu khawatir dengan judgement penghakiman orang lain. Sepanjang hati kita lurus kepada Tuhan. Karena Tuhan jauh melihat dalam hati kita. Itu yang pertama. Tuhan mengenal dan melihat isi hati manusia. Yang kedua, kita akan balik lagi di dalam Mazmur 134 ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kalau tadi Tuhan melihat dalam hati, sekarang Tuhan melihat apa yang ada di pikiran manusia. Apa itu pikiran manusia? Di dalam Mazmur 94 ayat 11. Saya bacakan Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Di dalam Yesaya 29 ayat 15, celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan. Yaitu pekerjaan-pekerjaannya yang terjadi dalam gelap. Sambil berkata, siapakah yang akan melihat kita? Siapakah yang akan mengenal kita? Ternyata dijawab oleh Daud. Tuhan mengetahui pikiran kita. Di dalam pikiran kita adalah termasuk rancangan, ide-ide kita. Kita bisa memplan jauh-jauh ya. Wah saya tahun ini mau segini, mau 5 tahun segini, mau 10 tahun gini. Tapi di dalam Injil dikatakan, hai orang kaya, kalau malam ini juga aku mengambil nyawamu. Apa gunanya rancanganmu? Hanya Tuhan yang bisa tahu rancangan manusia. Karena itu dikatakan, kalau engkau merancangkan yang jahat, atau orang lain merancangkan jahat kepada kita, nggak usah khawatir sepanjang kamu anak Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang ada dirancang oleh manusia di dalam pikirannya. Bukan hanya manusia mengetahui hati, bukan hanya manusia mengetahui pikiran. Ayat 3,
Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Jalan itu apa? Setiap hari berjalan. Ya, sejak corona saya bertemu teman-teman di kantor, mereka membeli smartwatch. Ya, smartwatch dari yang merek termahal, iPhone, sampai merek yang layak dibeli. Ya, kadang-kadang saya lihat ada yang 200.000 udah dapat smartphone. Apa gunanya? Untuk menghitung langkah kaki setiap orang, ya kan? Pada hitungin, ada yang pakai taruh handphone, satu hari minimal 10.000, dan itu hanya bisa hitung kamu. Kalau saya Surya pakai, saya nggak bisa hitung langkah saya. Untuk menghitung langkah saja, teknologi yang sebegitu canggih, harus kita pakai dulu, hanya bisa hitung satu orang. Tapi Tuhan katakan, aku menghitung, aku mengetahui setiap langkahmu. Di dalam Ayub 31 ayat 4 saya bacakan. Bukankah Allah yang mengamati jalanku dan menghitung segala langkahku. Bayangkan manusia di dunia begitu banyak, begitu jutaan. Tuhan bisa menghitung setiap langkah manusia. iPhone, smartwatch yang apapun tidak akan bisa lakukan. Kita lihat bukan hanya langkah tadi, hati, pikiran. Langkah itu apa sih? Perbuatan. Banyak orang pikir, apa-apa ya, saya perbuat ini di tempat yang orang lain gak tahu. Silakan lakukan. Kenapa? Tuhan tahu. Satu sisi kita melihat sesuatu kengerian, tetapi ini sebetulnya sesuatu hal yang luar biasa. Pada saat kamu juga diam-diam, gak ada yang tahu. Kamu melakukan untuk Tuhan, cukup. Dia tahu. Jadi firman Tuhan itu sungguh pedang bermata dua. Dia bisa kena buat orang yang bermaksud jahat, buat kena orang yang berhati tulus, bahwa Tuhan mengetahui segala perbuatan kita. Kemahatauan itu lengkap. Dan yang keempat, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Yang keempat, Tuhan bukannya tahu hati, bukan hanya tahu pikiran, bukan hanya tahu jalan perbuatan kita. Tuhan tahu perkataan kita sebelum diucapkan. Waktu saya membaca lengkap ini, apa yang saya rasakan? Saya langsung merasa, Tuhan ya ampun, saya gak ada apa-apanya. Sebelum saya berkata-kata, mungkin saya aja mau berkata-kata susah. Mau khotbah hari ini aja udah siapkan supaya apa yang mau. Sebelum saya berkata-kata, Tuhan sudah tahu. Di sini suatu hal yang luar biasa. Ya, saya ambil satu cerita. 2 minggu lalu saya nonton podcast yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier. Ya, Deddy Corbuzier podcast dengan Bapak Hendro Priyono. Ya, Hendro Priyono bekas BIN, Badan Intelijen Negara. Ya, dia cerita sesuatu hal yang lucu. Dia katakan diwawancara oleh Deddy Corbuzier bahwa apa itu sih badan intelijen? Nah, Bapak Hendro Priyono katakan badan intelijen itu adalah sesuatu yang bergeraknya rahasia, ada di sekeliling kita. Dan dia menceritakan mengenai intelijen metode hitam. Ada metode hitam, metode putih. Deddy Corbuzier tanya, apa maksud metode hitam? Kemudian diceritakan. Pada tahun 1942, pada saat di Kemayoran, ya mungkin saya sih masih kecil tuh, jadi gak terlalu, 42 saya belum lahir ya. 42 belum lahir, bukan cuma masih kecil, yang lahir papa mama saya. Nah itu ternyata Kemayoran tuh adalah lapangan terbang katanya. Jadi di situ pada saat itu ada tentara Jepang yang ketinggalan oleh pasukannya pada saat ditarik. Apa yang terjadi? Ada seorang Jepang yang ketinggalan ini kemudian ditemui, dia ini menjadi seorang gila. Ya, jadi orang merasa, oh ini orang tentara Jepang nih yang gila nih ketinggalan. Bahkan katanya sampai orang Jepang ini kenapa dinyatakan gila? Dia bukan hanya tidur di jalan, nggak mandi, bahkan dia apa? Makan kotorannya sendiri yang udah kering. Jadi orang merasa, oh ini udah orang gila. Ternyata apa yang terjadi? Pada satu hari terjadi perang waktu selama sebelum kemerdekaan, Jepang itu menyerbu lagi, berusaha mendatang. Apa yang terjadi? Ternyata si orang gila ini adalah kapten. Kapten yang membocorkan semua kegiatan plan-plan yang ada di Jakarta sekitar Kemayoran. Dan dia karena dianggap gila, dia mau datang ke dekat polisi, nggak ada yang peduli, biarin aja orang gila. Nah coba, pekerjaan seorang intel yang dikerjakan demikian luar biasa, sampai mengorbankan harga diri,
Hanya bisa apa? Hanya bisa jadi mata-mata menyadap sepenggal perkataan, sepenggal strategi. Sedangkan kita manusia di hadapan Tuhan adalah semua telanjang terbuka. Kita buka di dalam, kita baca di dalam Ibrani, ya. Di dalam Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Pada saat kita melihat kemahatauan Allah, itu tidak lepas bahwa pada saat seseorang hidup, Tuhan kasih kebebasan, dan Tuhan mau tahu dia harus satu hari minta kita bertanggung jawab. Karena itu, pada saat mengetahui kemahatauan Allah, satu pihak kita merasa sangat tenang. Kalau kita benar anak Tuhan, kita akan sangat tenang. Apalagi yang kita perlu takut, punya Allah yang demikian. Allah yang tahu semuanya. Tetapi satu pihak menjadi satu hal yang hati-hati. Kamu boleh bohongin suamimu, kamu boleh bohongin istrimu, kamu boleh bohongin pendetamu atau anakmu. Bahkan kamu boleh membohongi dirimu sendiri. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Karena segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam bagian kedua. Di dalam Mazmur 139. Belum selesai, ayat ke-6. Apa yang dikatakan oleh Daud? Ayat ke-5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Kunci ayat 1-4 di ayat 5 ini. Walaupun dia maha tahu semuanya, jangan khawatir. Apa tangan Tuhan yang mengurung aku, menaruh tangannya di atasku, melindungi kita. Menjagai kita kemanapun ada. Kalau kita katakan seperti di kukungan ya, waktu kita berjalan Tuhan ada. Tuhan jagai terus. Dan waktu ayat 6 dikatakan terlalu ajaib bagiku, pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Daud katakan aku gak bisa. Bahkan dia katakan apapun yang dia tulis untuk mengekspresikan Tuhan, itu hanya karena manusia hanya punya kata-kata itu. Manusia hanya terbatas punya kata-kata yang bisa ditulis. Tetapi sebetulnya bayangkan satu otak kita yang sebegini kecil. Tuhan katakan manusia itu hanya setitik debu di neraca di hadapan Tuhan. Apalagi titik debu aja kita gak bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Apalagi otak kita, debu punya otak coba. Coba siapa yang bisa lihat debu? Sekarang coba cari otaknya. Itulah kita. Kemudian kita tahu Tuhan. Kadang-kadang saya suka bingung melihat orang setuju punya doktrin, setuju punya pengetahuan, setuju punya yang lain-lain. Tapi ada satu saat titik kita harus mengakui. Tidak ada satu manusia, aliran apapun, doktrin manapun yang mampu merekap Tuhan dalam satu tulisan yang ada di dalam tangan manusia. Karena bahasa manusia pun sangat terbatas. Saya pernah baca satu rangkaian bahwa ada satu kitab, bukan Alkitab. Sehingga waktu diterjemahkan, kalau dilihat aslinya orang itu baca yang bisa bahasa itu, pas diterjemahkan tidak bisa sama 100%. Karena limitasi dari vocabulary bahasa Indonesia. Itu baru satu bahasa yang manusia, belum bahasa Allah. Kemudian kita menganggap kita tahu, sehingga kita herannya menebak-nebak Tuhan. Kalau saya bilang adalah hal yang bijaksana. Waktu Daud katakan terlalu ajaib pengetahuan itu, aku tidak sanggup. Kita akan maju lagi, kita akan melihat ya. Kita masuk di dalam ayat 7 yang tadi kita berulang-ulang. Bagian kedua adalah kemahahadiran yang Tuhan yang tidak bisa terlepas. Karena Tuhan maha hadir, karena itulah dia maha tahu. Karena Tuhan maha hadir, karena itulah dia ada di tempat yang tidak kita bisa sembunyi. Maha hadir ini menembus macam-macam. Kenapa manusia sangat terlimit? Karena manusia hidup di dalam dimensi waktu. Sehingga buat kita kalau Tuhan ngomong di Alkitab ini kita bisa berantem sendiri. Karena kita punya waktu, kita punya ruang, kita punya kondisi, sedangkan Allah tidak punya. Tidak ada dimensi, Allah tahu dimensi waktu, tapi Allah tidak bisa didimensikan oleh ruang ataupun waktu. Ayat 7 kita masuk. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Kita akan buka di dalam Yeremia 23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat
persembunyian, kata Yeremia. Masakan aku tidak melihat dia, demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi, demikian firman Tuhan. Ada satu kata yang bagus, Allah itu memenuhi langit dan Allah itu memenuhi bumi. Kemahabesaran Allah lah yang membuat kemahahadirannya. Karena dia begitu besar, kalau buat kita, kalau saya ada di sini, saya nggak mungkin ada di tempat lain. Karena kita segini terbatas, sedangkan Allah katakan, aku tuh sudah memenuhi langit dan aku memenuhi bumi. Sehingga dia hadir dimanapun yang kita pikir nggak mungkin ada di sini, ada di sana. Kemudian kita lihat contoh yang paling luar biasa, yaitu pada saat Yunus. Yunus berpikir pada saat saya tidak suka dengan apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita, saya bisa lari. Sehingga pada saat dia harus ke Niniwe, dia membeli tiket kepada Tarsis. Dia masuk ke dalam perahu dan kita semua tahu apa yang terjadi. Tuhan ngomong kali ya, Yunus mau main-main ya sama aku ya? Kita main ya. Oke, mau main-main sama Tuhan? Kita main. Kamu mau coba kemana? Yunus berpikir saya mau lari jauh-jauh. Karena itu dikatakan kemana aku pergi. Aku mau pergi ke ujung laut di tempat orang lain gak ada. Aku mau pergi supaya gak bisa dipanggil jadi hamba Tuhan. Aku mau pergi sehingga tidak perlu jadi guru sekolah minggu. Aku mau lari supaya gak usah ketemu boksu disuruh ikut PA. Aku mau lari. Kata Tuhan apa? Oke, kita main-main. Tuhan berkuasa. Tuhan menyuruh mengirim seekor ikan besar menelan Yunus. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan mau tunjukkan, hei Yunus, waktu engkau berdoa, di dasar yang paling dalam, aku ada. Waktu kita mau lari, waktu kita bilang, saya sudah tua, saya cukup, saya gak mau melayani Tuhan, larilah. Tapi di tempat kamu lari, di situ Tuhan ada. Tuhan hadir, Tuhan dekat dengan kita. Ayat 8, ketika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun di sana. Tadi pagi saya ngobrol di mobil dengan Surya dan anak-anak. Dunia ini, waktu Daud menulis ini mungkin adalah satu puisi. Jika aku mendaki ke langit. Karena saat itu belum ada yang bisa mendaki ke langit. Tapi sekarang kita ngomong zaman sekarang, Elon Musk sedang bersaing dengan Jeff Bezos. Apa yang terjadi? Masing-masing sedang membuat tour. Elon Musk sedang menawarkan tour ke Mars. Harganya sekitar berapa ya? Waktu saya baca, waktu tahun 2012 dia tawarkan ke Mars itu sekitar puluhan miliar. Sekarang udah lebih diskon. Murah. Pergi ke Mars 7 miliar aja satu orang. Dan tahu yang daftar sudah berapa? Indonesia yang sudah daftar untuk tour ke Mars 81.000 orang. Itu urutan negara ke-12. Negara pertama orang Amerika yang terbanyak, 133.000 sudah daftar mau ke Mars. Ada lagi, Jeff Bezos gak mau, saya gak mau kalah. Saya sih gak usah lah ke Mars jauh-jauh. Saya mau ajak orang tur ke bulan. Dan di situ sudah ada Yasuka Kanawe, konglomerat Jepang. Lagi cari 8 orang yang mau dampingin dia tur ke bulan. Andi masih bisa, 8 orang. Waktu kitab ini ditulis, Daud tidak terpikir akan ada orang mau space. Tapi jangan sekarang udah, saya mau ke langit, saya mau ke Mars. Tadi kita ngomong, wah jauh banget ya. Tapi James tadi sama Keisha, Mi itu belum seberapa Mi. Mami tahu kalau itu bintang-bintang, waktu itu saya jalan sama mereka ke Jember ya. Naik ke gunung apa itu, saya lupa. Di sana ternyata kita melihat Milky Way. Jadi bintang saya belum pernah. Seumur hidup saya belum pernah lihat bintang begitu banyak. Makanya kan saya bilang, kok Abraham dijanjikan bintang ya, di Jakarta saya lihat bintang 10 aja udah bagus gitu ya. Kok janji bintang, ternyata waktu saya naik ke Jember itu luar biasa. Saya melihat capek banget karena itu 3.000 meter di atas permukaan laut, banyak bintang. Gitu kata Keisha sama James apa. Mi itu belum ada apa-apanya, galaksi kita itu ada juta-jutaan, ada planet, ada matahari itu hanya salah satu bintang dan itu ada juta-jutaan. Jadi Elon Musk berpikir Mars aja sudah luar biasa. Gak ada apa-apanya Mars. Tapi segitu pun Tuhan katakan, kamu mau lari ke langit, mau lebih dari Mars, mau masuk ke Neptunus, kamu mau ke galaksi yang lebih besar. Aku ada di sana.
Dan dikatakan tadi waktu aku menaruh tempat tidurku, ini bukan hanya kita benar-benar dalam kondisi mati, tetapi kita lihat Ayub. Ayub 17 ayat 13 sampai 14 saya bacakan. Pada saat Ayub terpuruk, dia katakan gini, apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, dan berengak tuh belatung, ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapakah yang dapat melihat adanya harapan bagiku? Jadi pada saat seseorang sudah begitu nggak ada hope di dunia ini, usaha bangkrut, hidup berantakan, diceraikan istri, anak berantakan, semua berantakan, akan jatuh ke dalam kondisi seperti Ayub. Udahlah, aku taruh aja deh hidupku itu di dunia orang mati. Artinya apa? Mau minta mati. Dalam 1 tahun terakhir ini, begitu banyak orang yang secara psikologi sakit. Dan banyak sekali orang mau bunuh diri. Ya, kemarin ini saya baca di Singapura tingkat bunuh diri itu luar biasa meningkat. Jadi pada saat di sikon kita begitu terpuruk, di situ pun Tuhan ada. Pada saat kita begitu mau ke langit, begitu sombong tinggi, Tuhan ada. Ternyata kita begitu terpuruk, Tuhan juga ada. Kita masuk lagi 139 ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut. Apa itu terbang dengan sayap fajar? Sayap fajar itu dikatakan kecepatan cahaya. Tetapi dikatakan pada saat fajar itu kecepatan cahayanya itu sangat cepat, sehingga lebih dari kecepatan cahaya biasa. Jadi seandainya kita bilang, saya mau cepet-cepet aja lalui hidup ini, saya mau pergi jauh-jauh, Tuhan ada juga. Karena Tuhan maha hadir, karena Tuhan maha besar, karena Tuhan memenuhi langit dan bumi. Dan kemudian kita lihat ayat 10 adalah menjadi kunci dari ayat 7 sampai ke 12. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi tadi mau kita bahagia, mau kita terpuruk, mau kita lari sana sini, gonjang ganjing, penuhi semua yang kita bisa pergi. Ada satu kata yang menenangkan kita. Jangan takut, aku menuntunmu. Bahkan Tuhan menjanjikan tangan kananku akan memegang kamu. Di dalam kitab-kitab Mazmur, Mazmur selalu menuliskan tangan kanan Allah. Pada saat Tuhan bekerja, dia selalu tulisnya pakai tangan kanan. Ya, di dalam Mazmur 63 dikatakan ayat 8. Mazmur 63 ayat 8. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Pada saat Tuhan menopang, dia pakai tangan kanan. Walaupun Tuhan tidak punya, belum tentu ini kita nggak bisa tahu Allah ya. Tetapi Daud selalu menggambarkan tangan Allah itu, tangan kanan itu adalah tangan yang menolong. Tangan yang bereaksi terhadap terhadap manusia. Mazmur 73 ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Tuhan dengan tangan kanannya juga memegang tangan kanan kita, menuntun. Seperti seorang ayah menuntun anaknya. Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Jangan takut. Karena apa? Akulah yang akan menolongmu. Kalau tadi kita melihat satu kebesaran Tuhan, kemahatauan Tuhan. Dari 7 sampai 10 ini kita melihat kemahahadiran Tuhan. Saya percaya dalam pandemi ini, mau anak Tuhan ataupun bukan anak Tuhan, tidak banyak yang akan mengalami kesusahan-kesusahan. Ya, saya yakin baik itu secara sakit, yang demensia bertambah demensia, yang secara ekonomi terpuruk, yang secara pekerjaan kehilangan orang-orang yang disayangi. Tapi kemahatauan dan kemahahadiran Tuhan ini harusnya membuat kita hanya bisa menjatuhkan diri, lay down, menyandarkan diri kepada Tuhan. Tuhan, kalau punya Allah yang seperti itu, yang menjanji mengurung kita dengan tangannya, yang menjanji menuntun kita, apakah dia tidak bisa tuntun keluarga kita yang sudah hancur? Apakah dia tidak bisa tuntun anak kita yang mungkin sudah terhilang? Apakah dia tidak bisa lakukan perubahan dalam hidup kita?
Sudah pasti bisa. Kita akan lanjut lagi, tinggal sedikit 2 ya. Ayat 11, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan itu tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Di sini dikatakan kita bisa melihat 2 kondisi. Bagi anak-anak Tuhan mungkin sering berkata, pada saat di titik terendah hidupnya, pada saat dia tidak ada harapan lagi, merasa saya sudah no hope. Dia akan berkata mungkin Tuhan sudahlah ya. Mungkin tidak berkata kepada Tuhan ya sudahlah, gelaplah. Hidupku begitu gelap, begitu suram. Udah gak usah ada terang lagi deh, udah malam aja hidupku. Tapi kata-kata ayat 12 satu hal yang menghiburkan, itu dikatakan apa? Kegelapan itu tidak bisa membuat Tuhan jadi gelap. Karena Tuhan adalah terang. Jadi boleh kondisi kamu gelap, kehidupan kamu yang tidak ada lagi harapan. Tetapi kan Tuhan maha hadir. Dan Tuhan itu terang. Dia akan menerangi kehidupan kita. Dia kasih harapan kepada kita. Itu bagian anak Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang bukan anak Tuhan. Atau di dalam Mazmur dikenal dengan orang fasik. Seringkali justru mengharapkan kegelapan. Dalam arti apa? Aduh saya mau melakukan ini, gelap-gelap aja deh, jangan terang-terang ya. Saya mau melakukan perbuatan, jangan ada yang lihat. Ayub 34 ayat 21. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Tuhan bilang gak bisa sembunyi. Kamu pikir kamu cari tempat gelap supaya melakukan kebohongan, melakukan kejahatan, melakukan hal yang itu orang Tuhan gak lihat, gak bisa. Karena Tuhan memenuhi langit bumi, Tuhan ada dan Tuhan akan terangi perbuatan jahat kamu. Kenapa? Tuhan yang maha hadir itu Tuhan yang terang. Karena itu dikatakan kamu boleh sembunyikan semua yang jahat. Tapi gak akan bisa lama. Akan dibuka semuanya. Coba bayangkan. Waktu kita anak-anak Tuhan membaca ini menjadi satu penghiburan, berarti waktu saya terpuruk juga gak usah takut. Gak akan lama-lama Tuhan ada Tuhan. Tapi satu pihak kita juga menjadi peringatan. Gak perlu lakukan apa-apa di tempat gelap. Mungkin itu gelap buat manusia lain, tetapi buat Tuhan itu tidak gelap. Itu adalah terang. Oke, kita akan lihat lagi selanjutnya. Saya kutip lagi dalam Daniel 2 ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terangnya ada padanya. Hari ini kita belajar kemahahadiran Allah itu disebabkan karena kemahabesaran Allah. Allah kita memenuhi langit bumi, mengintrospeksi, menyelidiki, memahami semua pikiran, hati, rancangan, perbuatan, perkataan. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Kita akan lompat kepada doa penutupnya karena 13-22 Bapak Ibu sekalian silakan baca ke rumah. Itu adalah menggambarkan kemahabesaran, kemahadahsyatan. Harap baca karena baca berulang-ulang semakin melihat kita nggak ada artinya di hadapan Tuhan sebegitu kecilnya. Dan kita akan baca, Daud menutup semua kemahaan dahsyat Tuhan ini dengan satu doa. Satu hal yang luar biasa ya, setelah lihat Tuhan besar, lihat Tuhan ajaib, lihat Tuhan tahu. Ya betul, Tuhan seperti itu, apa hubungannya dengan kita sekarang? Daud membuat tali hubungannya. Kita baca di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Dia menutup doanya dengan satu perkataan. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau tadi satu pengetahuan sudah disingkap tentang kemahatauan dan kemahabesaran, Daud memberanikan diri. Oke, benar, engkau seperti itu adanya. Tapi dia memberanikan diri. Tuhan, sekarang saya yang datang. Periksa saya. Periksa hati saya.
Hati yang paling susah. Periksa pikiran, jalan, semuanya ucapan saya. Nah sekarang hari ini pada saat saya mempersiapkan, waktu saya menantang diri saya sendiri, berani gak saya berkata-kata seperti itu di hadapan Tuhan? Tuhan, selidiki hati saya. Selidiki pikiran saya. Kalau selidiki hati pikiran itu terlalu dahsyat ya. Berani gak kita ngomong? Bahkan kadang-kadang kita sendiri gak tahu loh apa yang kita mau. Ya, kita gak tahu apa yang kita mau. Tapi di sini dikatakan pada saat kita minta Tuhan selidiki hati, ini memberikan kita satu damai sejahtera yang besar. Ingat kemarin minggu lalu Pak Arision katakan pada saat kita tahu kemahatauan Tuhan, memberikan comfort, nyaman, memberikan apa? Damai. Kenapa? Karena kita tahu beban kita rasa kita bisa pindahkan. Kita bisa taruh, Tuhan, kan Engkau sudah selidiki, Engkau sudah tahu kalau orang lain mensalahpahami aku, orang berpikir saya jahat, orang berpikir saya licik, Kau berpikir saya macam-macam, Tuhan tahu. Waktu Tuhan tahu perbuatan saya, mungkin orang sudah tidak mengerti atau bahkan orang lain nggak mengerti, ya. Saya kemarin beberapa kali melihat saya terima ada beberapa klien, dia sampai katakan saya bingung. Ini banyak ya, saya bingung kenapa saya tiba-tiba marah. Bayangkan orang marah aja nggak tahu. Saya hanya rasanya sensitif banget, orang ngomong begini saya marah, semua marah semua marah. Tapi pada saat kita Tuhan tahu, kita jadi tenang. Oh Tuhan, saya nggak tahu loh kenapa saya marah. Harusnya saya nggak marah kemarin ini, kok saya marah ya? Tapi Tuhan tahu. Maka Tuhan akan tunjukkan kenapa kita marah. Mungkin kita marah karena kita seperti Kain, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Atau kita marah karena banyak hal yang belum selesai dalam hidup kita. Dan kemudian dikatakan, lihatlah Tuhan, seandainya ada jalan-jalanku yang serong, pimpin aku kembali ke jalanmu. Ini perlu kerelaan. Kalau benar kita hadap kepada Tuhan, bicara, kita bawa, Tuhan ini rencana saya dari A sampai Z untuk anak saya, untuk suami saya, untuk diri saya. Kalau Tuhan bilang no, siap gak kita? Kalau Tuhan bilang bukan itu, siap gak kita? Kemarin saya lagi makan bakmi ya, makan bakmi aswi sama anak-anak. Wih rame ya, bahkan waktu baru dipromosikan sama Next Carlos, itu bakmi saya datang. Mau bungkus apa katanya, singko. Oh boleh Ci, nanti ya 2 jam lagi Gojeknya baru suruh datang. 2 jam lagi Gojeknya suruh datang. Hah laparnya sekarang kok? Ya gak bisa. Ya udah. Nah kemudian saya bilang, kita cerita. Dulu Aye juga bikin bakmi, waktu Aye jatuh melarat. Bikin bakmi di Pasar Baru depan Gereja Ayam. Saya bilang, seberang kita ya rame. Ibu-ibu ya habis dari sekolah apa tuh di sana Karunia, rame. Kasihan lu Aye, saya bilang, masa yang datang ke gereja makan bakmi Aye cuman Cici Yencen tuh. Ya si Yenlimunya Cici Yencen datang bawa temennya. Aduh kita didatengin Yencen, saya ada seneng banget ya. Itu ingat Bapak Ibu sekalian, kalau ada kenalan buka usaha sepi sebelah rame, datang ke kenalan, seneng banget hati kita. Habis itu saya ingat pendeta lain temannya Papi, dia gini, udah meninggal juga saya lupa namanya. Aduh siapa, dia bilang gini, Boksu, biasanya gue makan tuh di seberang yang rame, tapi karena lu buka di sini, gue dateng. Aduh, itu cuma mesen 1 bakmi sama 3 suikiau ya, seneng banget. Ya, gitu saya bilang gini, menyeletuk cucu-cucu. Mei, you harus bersyukur. Ayah dibikin gak laku bakminya. Kalau ayah laku, ayah udah gak jadi pendeta sekarang. Waktu kita bangkrut, waktu usaha gak laku, kita mungkin tanya, Tuhan kenapa sih orang lain buka bakmi lame? Bakmi saya kayak lebih enak, kok gak laku? Jadi pada saat Tuhan gagalkan, seringkali kita belum ngerti loh. Kita ngerti nanti sampai cucunya gede, baru cucunya jawabin. Untung lo mami, kalau nggak ayah udah jadi bukan bakmi asui, bakmi apa tuh oti kali ya, bakmi apa nggak tahu, atau bakmi aweng atau apa gitu ya. Jadi kita kadang-kadang nggak ngerti, tapi sepanjang kita adalah anak Tuhan. Di ayat 5 katakan, kita di dalam kungkungan tangan Tuhan.
Sepanjang kita anak Tuhan, di ayat 10 katakan, Tuhan menuntun kita. Tuhan kasih kita kemenangan. Mari kita renungkan firman ini. Saya mengundang Andi dan Catherine untuk menyanyikan pujian.